Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Srielen Puspita Pomulu dari Prodi Manajemen Dakwah semester 6. Di video kali ini saya akan membahas tentang seorang tokoh psikolog yang bernama Carl Rogers. Teman-teman, yang tadi teman-teman lihat itu adalah fotonya Carl Rogers. Jadi Carl Rogers ini dia merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Dia lahir pada tanggal 8 Januari 1902. Jadi Rogers ini ayahnya adalah seorang insinyur teknik sipil yang sukses. Ibunya Rogers ini dia adalah seorang ibu rumah tangga yang beragama Kristen dan taat. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa Rogers ini dia tidak mengenyam pendidikan TK karena sebelum masuk di TK dia sudah bisa membaca. Jadi Rogers ini dia langsung masuk SD. Hebat bukan? Selain itu pada usia Rogers yang ke-12 tahun, orang tuanya pindah di sebelah timur Chicago. Nah, disitulah dia menghabiskan masa remajanya. Dengan pendidikan yang cukup keras, disiplin, dan kegiatan yang padat, membuat kepribadian Rogers ini menjadi terisolasi, mandiri, dan juga cukup disiplin. Rogers ini dia masuk di Universitas Wisconsin mengambil jurusan pertanian. Kemudian dia beralih mempelajari tentang ilmu-ilmu agama dan bercita-cita menjadi seorang pendeta. Di saat kuliah, dia terpilih menjadi salah satu dari 10 orang yang diutus untuk menghadiri konferensi mahasiswa Kristen sedunia di Beijing selama 6 bulan. Dia menceritakan bagaimana kegiatan itu mempengaruhi pikirannya menjadi lebih luas dan juga mendapatkan banyak pengalaman. Rogers kemudian mulai meragukan beberapa pandangan yang menjadi dasar agama. Setelah lulus kuliah, dia kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Helen. Tapi sangat disayangkan dia tidak mendapat restu dari orang tuanya. Kemudian Rogers pindah ke New York dan mengajar di Union Theological Seminary, sebuah institusi keagamaan yang liberal yang cukup terkenal saat itu. Pernah sekali Rogers menyarankan kepada mahasiswanya untuk melakukan diskusi dengan tema mengapa saya ingin menjadi pendeta. Rogers menyatakan bahwa sebagian besar pendeta di kelas tersebut menganggap bahwa alasan mereka menjadi pendeta sudah sesuai dengan teks-teks keagamaan. Kehilangan keyakinan terhadap agamanya tentu merupakan sebuah permasalahan psikologis. Oleh karena itu, Rogers pun kemudian masuk program psikologi klinis di Columbia University dan menerima gelar PhD pada tahun 1931. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pembahasan teorinya Carl Rogers. Jadi, teorinya Rogers ini dia bersifat sangat klinis karena didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun tentang bagaimana seharusnya seorang terapis menangani pasiennya. Di dunia psikologis, teori ini disebut teori-teori yang berpusat pada klien atau pasien. Maksud dari berpusat kepada klien adalah teori ini harus mampu masuk kepada hubungan pribadi subjektif dengan seorang klien. Yang hubungan tersebut bukan seperti hubungan antara peneliti dan objek yang diteliti, tapi
seperti hubungan antar pribadi dan pribadi. Terapis harus memandang klien memiliki pribadi, memiliki harga diri, dan juga memiliki nilai-nilai tanpa peduli keadaannya, tanpa peduli tingkah lakunya, atau mungkin juga perasaannya. Terus ini juga dia lebih mementingkan dinamika kepribadian ketimbang dengan struktur kepribadian. Sejak awal Rogers mengurusi bagaimana cara kepribadian berubah dan berkembang. Rogers tidak menekankan aspek struktur kepribadian. Konsep pokok dari teori kepribadian Rogers sendiri adalah self. Sehingga dapat dikatakan bahwa self itu merupakan struktur kepribadian yang sesungguhnya. Konsep self sendiri menggambarkan tentang konsepsi orang terhadap dirinya sendiri. Ciri-ciri yang dianggap adalah bagian dari dirinya sendiri. Konsep self juga menggambarkan pandangan diri dalam kaitannya dalam berbagai perannya dalam kehidupan dan dalam kaitannya dengan hubungan interpersonal. Rogers sendiri mendeskripsikan the self atau self-struktur sebagai sebuah konstruk yang menunjukkan bagaimana sih setiap individu melihat dirinya sendiri. Nah, self ini dibagi menjadi dua, yaitu real self dan ideal self. Real self itu adalah keadaan individu atau seseorang pada saat ini. Sementara ideal self adalah keadaan individu atau situasi dan kondisi individu yang ingin dilihat oleh individu itu sendiri. Atau bisa juga disebut dengan apa yang ingin dicapai oleh individu itu sendiri. Menurut Rogers, organisme itu memiliki satu motivasi utama, yaitu kecenderungan untuk aktualisasi diri, dan tujuan utama hidup manusia adalah untuk menjadi manusia yang bisa mengaktualisasikan dirinya sendiri. Pada dasarnya, manusia memiliki dua kebutuhan utama, yaitu kebutuhan untuk penghargaan positif, baik itu dari dirinya sendiri maupun pengakuan dari orang lain. Rogers percaya bahwa manusia memiliki atau mempunyai satu motif dasar, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasikan dirinya. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang dimiliki dan mencapai tahap human yang setinggi-tingginya. Kita ditakdirkan untuk berkembang dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan kepribadian kita. Rogers ini sendiri percaya bahwa pada dasarnya semua manusia itu baik hati dan kreatif. Mereka akan menjadi destruktif kecuali konsep diri yang buruk atau hambatan-hambatan eksternal mengalahkan proses penilaiannya. Rogers, organisme mengaktualisasikan dirinya menurut garis-garis yang diletakkan oleh hereditas. Ketika organisme itu datang, maka ia makin berdiferensiasi, makin luas, makin otonom, dan makin matang. Makin matang dalam bersosialisasi. Rogers mengatakan bahwa pada dasarnya tingkah laku manusia adalah usaha organisme yang berarah. Maksudnya berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu itu sendiri. Berpendapat bahwa jika sel konsepnya seseorang dan organismenya memiliki keterpaduan yang baik, maka hubungannya akan disebut dengan kongruen. Tapi jika sebaliknya, maka akan disebut dengan inkongruen atau tidak cocok.
Nah, keadaan seperti ini akan menyebabkan sakit mental, seperti merasa terancam, cemas, defensif, dan berpikir kaku serta picik. Teman-teman, jadi kesimpulannya kita harus memastikan bahwa self konsepnya kita itu mempunyai keterpaduan dengan organisme kita, sehingga akan menciptakan mental yang sehat dan baik. Selanjutnya teman-teman, sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.